يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita bersama-sama mengirimkan surat Fatihah untuk tabarruk kepada pengarang kitab ini, pengarang Fathul Latif, li muallifihi al-alimul allamah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Baggalani, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para adik-adik Ibnu dan Ibu Binu yang saya sangat cintai, di sini beliau Hadratul Syekh Syekhuna Muhammad Khalil menerangkan fasal yang pertama tentang air. Begini bahasanya. Faslun, fasal yang pertama. Kullu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ardi fahuwa tahirun mutahhir. Bahwa air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi, fahuwa tahirun mutahhirun, air itu suci dan bisa mensucikan. Beda dengan air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Al-ma'ul mustakmalu lit-taharati al-mutasaqit anil a'dha, al-mutasaqit minal a'dha. Mustakmal itu adalah air yang dipakai untuk bersuci yang jatuh dari anggota. Itu mustakmal. Jadi pakai umpamanya pakai tangan. Pakai tangan sudah. Yang netes itu namanya mustakmal. Yang dipakai ke muka juga mustakmal. Yang dipakai ke muka, netesnya itu mustakmal. Jadi sampean kalau pakai gayung, ya, ke muka, terus yang di sini cak maturin nampes ka sebenarnya gayung, ngalak gayung boleh kangkul ke tangan, maka aing sebenarnya gayung gila tak bisa dipakai untuk bersuci, karena air yang sedikit lalu dijatuhi oleh air mustakmal satu tetes, maka yang sedikit itu jadi mustakmal. Nggak boleh pakai bersuci. Ini kalau dikaji dari sudut pandang mazhab Syafi'i. Jadi yang boleh dijadikan untuk bersuci air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi, air sumur, terus sungai. Apa boleh saya sumber dari anu? Embur. Apa embur? Sanyo ya. Sanyo. Ya masuk dia sanyo. Apa boleh? Pas dari langit, air hujan, salju, bun. Pas apa boleh? Apa boleh kau nangtung? Hujan, salju, hujan, salju, abun, pas, tase, ini cerdas Ibu Bino ini, yang tase ya, yang tase ya. Jadi saya nyumpul dari langit telok, saya turun dari langit telok, saya nyumpul dari bumi empat macam, tambah nebur beluk gila, tambah nebur, ya. Sanyo. Air di sini wal ma'u, air di sini imma qalilun au katsir. Ini luar biasa bahasanya. Jadi kalau dikaji orang-orang yang belum mondok di pesantren mesti tahu ini. Oh, berarti Ki Khalil ini mau menerangkan bahwa beliau ingin menjelaskan kepada santri-santrinya bahwa air itu ada yang sedikit, ada yang banyak.
Yang sedikit ini hukumnya lain, yang banyak hukumnya lain, begitu. Fal qalilu ma'un dunal kullataini. Yang dikatakan air sedikit itu adalah air yang tidak sampai ukuran 2 kula. Dukollaria okorna dukollaria mon emeteren sadirok seperempat. Yang dimaksud di sini ukuran 1 dirok seperempat, saasta seperempat itu ukuran yang biasa. Jadi dari sini ke sini pasti tambahin seperempat, jadi ke sini. Kalau diukur meter, sabitek sentimeter persegi. Jadi dari sini ke sini, tadi dari sini ke sini, sabitek sentimeter persegi. Jadi di sini, ya. Atau kalau diukur liter, Pak, kalau diukur liter, 2 kula itu, kalau diukur liter ya, 165 liter. Tahu liter ya? Liter minyak itu minyak. Bensin ya. Berarti 100 sabitek 5 liter. Ya. 100 sabitek 5 liter. 100 sabitek 5 bersama debu atau sabitek bersama debu atau sabitek 5. Bahkan bersama debu 170 liter. 170 liter. Jadi ukuran kalau diukur liter seperti itu. Jadi 2 kula. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita berwudu dengan air yang tidak sampai ukurannya dengan ukuran 2 kula? Apakah boleh? Nah, di sini sebetulnya orang wudu itu, kita kalau mau wudu tidak diharuskan air itu harus nyampe 2 kula. Tidak apa-apa, tidak nyampe 2 kula, tidak ada apa-apa. Yang penting air yang nggak nyampe 2 kula itu tidak dijatuhi, pertama najis, dan tidak ditetesi oleh air mustakmal. Ya, tidak dijatuhi air mustakmal. Ada caranya, beda dengan orang-orang sebelah. Ya memang tidak apa-apa sebetulnya pakai wudhu segelas kayak begini, tidak apa-apa, asalkan tahu yang memakai dan caranya. Sampean tahu kan kemarin sempat viral cara wudhunya orang-orang sebelah. Habis dari tangan sudah, pas mau membasuh mengusap kepala, diletakkan air, habis diletakkan diginiin lagi karena kelebihan, diginiin lagi, kan mustakmal kan? Ya. Kalau nggak percaya sampean lihat sendiri nanti di videonya ada. Jadi itu dijadikan kiblat. Kenapa? Karena langsung menisbatkan wudhunya kepada Rasulullah. Ini cara wudhunya Rasulullah. Manti kareng-oreng awal. Padahal itu mustakmal. Sedangkan orang-orang besar sekali Habib Umar mau menisbatkan wudhunya sendiri kepada Rasulullah itu tidak berani loh. Ini cara wudhunya versi Habib Umar yang sesuai dengan kitab ini. Tidak langsung kepada Rasulullah. Siapa saja bawa Rasulullah yang abang-abang gitu. Mereka tahu wudhu Kanjeng Nabi, tahu. Sampai dia ketemuan dengan Kanjeng Nabi. Jadi ada caranya. Jadi kalau ditanya, bolehkah berwudhu dengan air yang tidak sampai 2 kula? Ya bisa, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan begini juga, bertanya, bolehkah berwudu dengan air mineral? Ini air mineral kan? Air mineral. Bolehkah berwudu dengan air mineral? Ya boleh, tidak apa-apa. Karena ini air. Asalkan tidak tidak kejatuhan najis, nomor 2 tidak ditetesi air mustakmal. Tidak apa-apa. Saya tolong ambilkan air 1 gayung. Lagi aing segayung, saya nyenteng. Ada cara dari mazhab Syafi'i itu untuk air yang sedikit tidak jadi mustakmal. Air yang sedikit itu bisa tidak jadi mustakmal walaupun kena tetes. Yang sedikit, ini contohnya. Ini kan sedikit, tidak nyampe ukuran 2 kula. Nah, caranya, kalau sampean mau wudu,
setelah basuhan yang pertama, niatkan dalam hati untuk niat apa ya? Mencelup dalam hati. Jadi kalau diniatkan mencelup untuk basuhan yang ke tangan, maka air yang ada di sini yang sudah mustakmal tidak merubah hukum air yang suci di sini. Ya, sampean ya, pahamnya. Caranya kalau wudu biar paham. Sampean kalau mau wudu agar air ini tidak mustakmal, setelah basuhan muka, sisa-sisa air kan ada di sini kan? Di tangan ada kan? Sampean kalau tidak mau mustakmal, sampean ketika mau membasuh tangan, ketika kecelupan yang kedua, sebelum mencelup, sampean niatkan dalam hati nawaitul irtirafah. Saya niat mencelup air. Ya, niatnya itu mencelup air, bukan untuk membasuh. Ya, niatnya mencelup bukan untuk membasuh, tapi prakteknya nanti dibasuhkan ke sini. Nanti ketiganya sampean itu tidak mustakmal lagi air di sini. Nah, itu yang tidak dikerjakan oleh orang-orang sebelah. Niat iltiraf ini jarang yang memberikan pelajaran prakteknya. Contoh, saya kasih contoh begini. Ini yang pertama ya, membasuh muka ya. Ini wudu yang apa ya? Jangan maturan wudu sisa biasa, tak ada wajib, tak ada apa sekali, tak ada sunat, tak ada kelakuan lain lah. Langsung ngalak du farduna melolo. Ya. Ini saya coba praktekkan. Nah, ini tidak mustakmal. Kalau basuhan pertama tidak mustakmal. Ya, kebanyakan ini. Basuhan pertama tidak mustakmal. Ini tidak mustakmal. Yang mustakmal nanti basuhan yang kedua. Ya, tak coba dulu. Nih, sedikit. Niat dulu mati. Nih. Nah, ini yang ada di sini, ini kan mustakmal ya. Nah, kalau langsung dicelupkan di sini, langsung dicelupkan ke gayung ini, maka semua gayung ini jadi mustakmal. Tapi kalau sebelum dicelupkan itu kita pakai niat dalam hati, nawaitul irtirafah. Saya niat mencelup, niat kaula nyapu ke. Yang benih nyapu siapa benih nyapu kan? Benih nyapu padi. Niat kaula nyapu ke aing, umpama ini lemate. Langsung nyapu untuk basuhan tangan yang kedua. Yang wajib menolong. Cukup, tahu niat boleh. Tahu niat hanya buka. Langsung yang ke tanah situ nak. Arek. Tapi sini ke bak, ni ke mas, tak jadi mustakmal. Kenapa? Pola na pon gelak se besona gelak se nomor 2 gelak ampun niat nyapuk atau mencelup. Benih niat masonah. Mun niat masonah, ia nanti mustakmal. Paham? Ini ke cara nak. Terus ini kan. Aman. Aneh. Oh narik pun. Ini langsung ke sokok. Nanti nikah kapi tak mustakmal kan nikah. Lain nikah cara alternatif. Sambian mbak-mbak dan mas-mas kapi mun audu sesimpel. Nikah kajian pertama moga-moga bisa pangki boleh dan pepangkian bakal datang. InsyaAllah moga-moga paling sehat kapi boleh barokana syabana balil boleh barokana muassis semakin termasuk harlah NU saya kata yang belum tanggal semakin ni kan tanggal 16 bulan Rejab semakin tak masuk harlah NU yang ke-98 semakin boleh dengan nikah muka-muka senang sesakonek bisa barokain
wa in qalla wa in qalla al istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah maka sakoni nika muka-muka dia kamanfaatan ka kaula berpanjenengan sekelakong cakan jahit nuh benebinu terus berkarya terus apa lagi terus tabangaki hal-hal sikus bagus sedaya kajapok insyaallah kulaku mun sekut berkarya orang pun sekut berkarya menikah kencang oleh ilham dari Allah kalau sekut berkarya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.